Jadi ada yang namanya metode dasar atau basic method. Jadi berdasarkan beberapa rujukan yang dapat diperoleh dalam menyelesaikan masalah dalam fisika matematik ya terutama dapat dibagi menjadi dua kelas besar yaitu metode analitik atau analytical methods dan metode hampiran atau approximate methods. Pembagiannya sendiri sebenarnya di literatur atau di internet waktu dicari itu agak simpang siur dan tidak tegas, tapi paling tidak kalian bisa mendapatkan salah satu rujukan yang menyatakan itu. Kemudian dalam matematika beberapa masalah dapat dipecahkan secara analitik dan numerik. Dengan metode analitik lebih disukai karena lebih cepat dan solusinya eksak. Jadi bila kalian nanti suatu saat misalnya dalam tugas akhir mendapatkan permasalahan, jangan karena pernah diajar atau belajar fisika komputasi kemudian ingin menyelesaikan permasalahannya dengan menggunakan metode numerik. Sebaiknya cari dulu apakah ada solusi analitiknya, bila ada gunakan itu. Karena biasanya untuk bentuk-bentuk persamaan diferensial, biasa kita berhadapan dengan persamaan diferensial dalam fisika, sudah terdapat solusi analitiknya dan solusinya juga eksak ya. Sehingga cenderung cepat untuk mendapatkannya. Tinggal nanti bagaimana kita menggunakan komputer untuk menghitung masukkan angka-angka pada solusi itu bila diperlukan bentuk numeriknya. Terdapat beberapa bidang yang tidak memerlukan bentuk numerik, cukup bentuk simboliknya saja. Nah, solusi eksak di sini, menurut sumber 3, dikatakan sebagai solusi yang dalam bidang fisika itu dapat menangkap keseluruhan aspek fisika dan matematika sebagai masalah yang ditegaskan karena tidak menggunakan aproksimasi dan merupakan representasi simbolik. Jadi artinya di sini, kalau saya ambil contoh misalnya yang cukup sederhana yang kalian sudah sering hadapi yaitu bandul matematis ya. Jadi bandul matematis itu persamaan diferensialnya itu adalah turunan kedua dari theta terhadap waktu sama dengan minus suatu konstanta dikalikan theta, dikalikan sinus theta. Nah ini solusinya sebenarnya integral eliptik bila ingin diselesaikan tanpa menggunakan hampiran. Nah pada sudut persimpangan kecil sinus theta bisa didekati dengan theta. Akibatnya persamaan diferensial yang tadi itu bisa didekati dengan d kuadrat theta dv kuadrat sama dengan minus sesuatu konstanta dikalikan theta. Nah, solusi dari bentuk persamaan ini adalah amplitudo kali sinus theta dengan amplitudonya masih bisa ditentukan belakangan, dengan tetanya dengan syarat awal juga bisa ditentukan kemudian. Nah, solusi yang barusan saya sampaikan itu bukan solusi eksak karena sudah digunakan hampiran sudut kecil yaitu sinus theta mendekati theta. Jadi artinya sistem bandul fisis yang solusinya sinus atau kosinus itu hanya berlaku kalau sudut simpangannya kecil. Kalau sudut simpangannya besar, persamaan itu tidak lagi bisa digunakan. Misalnya kalian buat ayunannya itu sekitar 90 derajat, nah itu tidak boleh lagi digunakan. Jadi di sini maksud dari solusi yang menangkap seluruh aspek fisika dan matematika dalam suatu masalah itu, bila kita gunakan hampiran sudut kecil, peristiwa fisik atau matematik, di mana saat simpangan besar itu, yang geraknya tidak lagi periodik, itu tidak dapat ditangkap. Nah, oleh karena itu solusi itu bukan solusi eksak. Jadi solusi ayunan bandul matematis yang berupa sinus atau kosinus itu bukan solusi eksak karena ada batas penerapannya. Nah, ini yang sering terjadi dilupakan pada saat menyelesaikan persamaan diferensial digunakan beberapa asumsi atau aproksimasi serta solusi. Solusinya diterapkan pada syarat awal yang tidak boleh. Jadi kalau kalian tadi dapatkan solusinya berupa sinus atau kosinus, kemudian diterapkan syarat awal theta sama dengan 60 derajat. Nah, itu udah nggak boleh. Sehingga saya itu harusnya sekitar di bawah 10 derajat baru boleh. Ya, jadi harus hati-hati pada saat menerapkan syarat batas. Jangan karena kita sudah punya persamaannya, kita terapkan syarat batas. Harus hati-hati dulu. Solusi yang kita peroleh itu untuk syarat batas dalam rentang bagaimana, gitu, kira-kira demikian. Nah, tadi walaupun hampiran, dia sudah memenuhi aspek ini ya. Merupakan solusi dalam bentuk representasi simbolik, jadi ada fungsinya. Nah, bila cukup dengan jumlah data berhingga, maka solusinya dapat dikatakan sebagai solusi tertutup atau closed form. Jadi seperti tadi, sinus theta bisa didekati menjadi theta itu
itu bukan bentuk closed form ya, karena itu hanya menggunakan suku pertama dari ekspansi deret Taylor di sekitar titik nol atau ekspansi deret Maclaurin. Nah, bila kita tambahkan ketelitiannya, maka berikutnya ada minus 1/3 faktorial theta pangkat 3, nanti ada plus 1/5 faktorial theta pangkat 5, dan seterusnya. Nah, bila masih bergantung dari jumlah data, jumlah suku yang digunakan, ini belum merupakan solusi bentuk tertutup atau closed form. Nah, selain tadi menggunakan pendekatan secara analitik dalam matematika, komputasi matematika, terdapat juga yang disebut sebagai metode iteratif atau metode berulang, yang merupakan prosedur matematika yang menggunakan nilai awal. Jadi kita perlu nilai awal untuk menghasilkan rangkaian hampiran solusi yang lebih baik dengan kriteria pengertian tertentu, di mana metode ini berlawanan dengan metode langsung atau direct method yang menyelesaikan masalah dengan jumlah berhingga rangkaian operasi. Jadi metode iteratif ini, kalian tebak misalnya solusinya adalah, anggap saja misalnya solusinya X, kalian tebak X1, dari X1 sini ada suatu fungsi untuk menghitung X2. Nah, X2 ini adalah fungsi dari X1. Nah, setelah dapat X2, X2 dimasukkan lagi ke fungsi untuk menentukan solusi ini, muncul X3. X3 dimasukkan lagi, muncul X4, dan seterusnya. Jadi terus sampai X dengan indeks atau N cukup tinggi, nanti dapat diperoleh solusi yang diharapkan makin lama makin baik. Nah, di sini ada istilah numerik tadi menggunakan komputer. Jadi penyelesaian menggunakan numerik itu tidak harus iteratif ya. Jadi bisa juga yang satunya lagi itu direct method, yaitu kita sudah tahu langkah-langkahnya, jadi kita gunakan komputer sehingga komputer itu tahu misalnya cukup dengan 5 langkah solusi sudah didapatkan. Nah, kalau solusi iteratif, jumlah langkahnya bukan ditentukan oleh kita, tapi ditentukan oleh akurasinya. Jadi si komputer memeriksa apakah hasil yang diperoleh sudah cukup akurasinya seperti yang kita bicarakan atau belum, bila sudah dia berhenti. Jadi ini mirip-mirip kalau iteratif itu, kalau kita lihat kemarin paradigma itu mirip seperti paradigma deklaratif ya. Cari akar dari persamaan X, udah suruh dia cari, kita cukup membatasi kriterianya akurasi sekian. Nah, tapi kalau direct method itu langkah-langkahnya jelas, hitung ini, bagi ini, tambah ini, kali ini, jumlah ini, dapat akar. Jadi merupakan dua paradigma yang agak berbeda. Nah, sekarang salah satu contohnya misalnya yang akan kita bahas setelah ini adalah akar dari polinomial, walaupun nanti kita batasi sementara sampai akar oleh persamaan kuadrat ya, polinomial order 2. Akar persamaan polinomial dapat dicari menggunakan metode langsung dan iteratif. Jadi ada berbagai metode. Nah, ini sering digunakan sebagai contoh karena biasanya kita sudah tahu akarnya. Jadi kita punya kepercayaan diri hasil dari solusi numeriknya adalah sesuatu yang benar gitu. Nah, contohnya misalnya untuk metode langsung adalah metode kuadrat akar dari drive V, dan metode iteratif misalnya bisection dan iterasi jadi tetap. Ada juga Newton-Raphson ya, ada beberapa contoh ya. Nah, untuk persamaan kuadrat atau polinomial order 2, formula kuadrat yang sudah kita singgung hari Selasa kemarin, masuk dalam metode langsung. Ini dikarenakan jumlah langkah operasi, yaitu ada proses kali kita bagi, tambah, kurang, plus, kuadrat, dan akar, itu jumlahnya sudah tertentu operasinya. Jadi bisa kita hitung kapan kita menggunakan operator tambah, bagi, kurang, menggunakan fungsi kuadrat, menggunakan fungsi akar, dan sebagainya. Nah, di sini ada pernyataan yang menarik adalah untuk polinomial dengan order lebih tinggi dari 2, misalnya 3, 4, 5, itu ada metode langsungnya juga. Jadi ada rumusnya seperti rumus kuadrat. Tapi rumusnya itu cukup rumit dan makin lama makin susah. Nah, kenapa untuk polinomial order yang lebih tinggi, orang cenderung untuk menggunakan metode iteratif ketimbang menggunakan metode langsung. Jadi bayangkan ada suatu rumus seperti rumus formula kuadrat atau yang kita kenal dengan rumus ABC, tapi sukunya cukup banyak, misalnya sampai setengah halaman. Nah, ini kan membuat orang pada saat mau melakukan implementasi dari rumus ini cukup menyita waktu dan energi ya. Jadi daripada itu lebih baik
mungkin seseorang itu menggunakan metode iteratif, silakan komputer aja yang melakukannya, sehingga komputer itu yang capek gitu. Jadi kita harus bisa membagi. Sebenarnya kalau kita percaya di fisika ada hukum kekekalan energi, itu energi yang kita keluarkan sebenarnya sama. Mau kita ngitungnya banyak sampai rumusnya jadi, kemudian si komputer hanya tinggal memasukkan angka, atau kita bikin rumus iteratif yang pendek, dan kemudian biarkan si komputer yang menghitung berhari-hari akhirnya dapat hasil. Sebenarnya energinya itu sama. Nah kalau kita berarti energinya habis energi kita untuk berpikir, kita perlu makan dan sebagainya. Kalau si komputer ya perlu energi untuk menggunakan listrik dan sebagainya. Belum lagi kalau kita hitung energi yang dibutuhkan untuk menciptakan komputer itu kan butuh energi dengan merusak alam, mengolah bahan dan sebagainya. Nah kira-kira gitu. Nah, seharusnya energi total yang digunakan untuk mencapai suatu itu kira-kira sama. Jadi kita tidak bisa bilang ini lebih efisien dari ini kalau kita menghitung secara global. Tapi biasanya pada fisika komputasi kita hanya hitung seberapa besar sih langkah yang digunakan komputer untuk melakukan itu. Jadi effort dari manusianya, bagaimana komputer itu dibuat dan sebagainya tidak masuk ke dalam itu. Nah kemudian selain contoh akar polinomial, ada juga contoh sistem persamaan linear. Jadi ada persamaan linear yaitu misalnya dalam bentuk Y sama dengan C1 kali X1 tambah C2 kali X2 tambah C3 kali X3 tambah C3 kali X4 terus sampai Cn kali Xn. Nah kita butuh N persamaan untuk diselesaikan secara simultan. Nah sistem ini disebut sistem persamaan linear. Waktu saya mencoba mencari, ada yang namanya system of linear equation, ada yang linear system of equation. Saya sendiri agak jadi bingung karena biasa saya pakai yang pertama, tapi begitu mencari di Elsevier, di Science Direct, ada sistem dengan istilah kedua, mungkin agak berbeda sedikit, tapi begitu dilihat contoh-contohnya, sejauh ini diperoleh contoh yang sama. Nah, sistem persamaan linear atau system of linear equation SLE ini bisa dipecahkan menggunakan metode langsung seperti eliminasi Gauss dan faktorisasi LU, atau metode iteratif seperti metode Gauss, Seidel, dan successive over relaxation. Nah, dua metode terakhir ini akan banyak digunakan apabila nanti kalian menghitung flux atau energi pada saat kalian mendesain reaktor misalnya. Nah, salah satu matriks yang cukup memusingkan di kuliah fisika reaktor itu adalah sparse matrix ya. Jadi matriks yang banyak angka nolnya. Nah, banyak angka nolnya ini tidak efisien bila menggunakan eliminasi Gauss atau faktorisasi. Karena sebenarnya banyak bagian-bagian matriks yang nggak perlu dihitung. Nah, ini gunanya metode iteratif. Nah, metode iteratif bisa mengatasi hal tersebut sehingga bagian-bagian tersebut tidak perlu dihitung. Ya. Nah, ini adalah perbandingan metode langsung dan iteratif untuk memecahkan sistem persamaan linear. Jadi, yang kepala dari tabelnya ada metode langsung dan iteratif, langkahnya kalau metode langsung bergantung dari ukuran matriks. Jadi kita sudah tahu, misalnya untuk eliminasi Gauss, pertama kita buat komponen bagian bawah dari di bawah diagonal itu menjadi 0, kemudian jadi matriks teragmentasi, kemudian bagian atasnya juga bisa kita buat jadi 0. Jadi bisa kalian buat atas dan bawah jadi 0, langsung dapat solusinya. Atau kalian buat saja bagian bawah jadi 0, kemudian substitusi balik, sehingga bagian atas itu bisa memperoleh koefisien-koefisien tadi C1, C2, sampai Cn. Nah, langkahnya sudah jelas kalau dimensi matriksnya sekian, jumlah langkahnya pasti sekian dengan metode eliminasi Gauss. Nah, dengan metode iteratif, ini tergantung. Tapi minimal satu kali running, seluruh komponen dihitung, udah itu belum tentu dapat hasil yang bagus. Nah, bila kita mau lebih bagus, kita jalankan lagi 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Nah, kemudian waktu komputasinya untuk metode langsung itu dapat diperkirakan. Karena tadi jumlah langkah sudah ketahuan, dan perkaliannya hanya perkalian antara elemen. Jadi kita bisa tetapkan misalnya komputer kalian satu kali perhitungan itu memerlukan waktu misalnya 1 mikrosecond. Nah, berarti perlu ada berapa kali perhitungan. Nah, perhitungannya apakah operator aritmatik tambah kali kurang dari bilangan real, double precision misalnya. Nah, itu misalnya perlu waktu berapa milisecond atau berapa mikrosecond dikalikan total jumlah operasi, kira-kira kita tahu dalam misalnya 2-3 detik harus selesai. Nah,
kalau iteratif tergantung kita mau sampai akurasi berapa. Metode langsung umumnya akurasinya sangat tinggi ya, karena dia merupakan rumus untuk mendapatkan sesuatu. Kalau iteratif tuh sekali di run dapat hasil, begitu dimasukkan lagi ke dalam prosesnya akan diperoleh solusi berikutnya yang lebih bagus akurasinya. Nah, dengan demikian metode langsung itu biasanya bagus kalau matriksnya kecil. Jadi jumlah matriksnya kecil, definisi kecil dan besar tergantung kemampuan komputer kita juga ya. Atau kemampuan kita merumuskan sistemnya. Gitu. Nah, iteratif itu biasanya untuk matriks besar dan banyak tadi sparse matrix. Nah, metode langsung itu kekurangannya sebenarnya penghentian atau termination condition itu harus semua sudah dilakukan. Jadi tadi membuat nol bagian bawah, kemudian substitusi balik sudah dilakukan, baru dapat solusi. Kalau iteratif itu minimal 1 kali running, semua komponen sudah dioperasikan, nah itu sudah solusi. Belum tentu bagus, tapi itu sudah satu solusi dan bisa dihentikan. Jadi kalau kita ingin solusi yang tidak terlalu akurat, cukup sampai sana, terus kita selesai. Tapi kalau si metode langsung, tidak boleh hanya sampai matriks teraugmentasi, terus sisanya kita berhentikan, nggak boleh, itu belum merupakan solusi. Nah, di sini juga dikatakan bahwa metode langsung menggunakan sumber daya komputer secara besar-besaran ya. Jadi dia ambil semua sumber komputasi, akan tapi hasilnya amat bagus dan bisa menyelesaikan matriks berukuran kecil secara handal dan cepat, itu klaimnya. Tapi begitu matriksnya jadi besar, dia jadi masalah. Jadi sebagai contoh, pada saat kita membahas menggunakan eliminasi Gauss, seluruh isi matriks itu perlu disimpan di memori. Jadi artinya kalau matriks kalian sejuta kali sejuta, sementara satunya ada 2 byte, berarti sejuta kali sejuta sudah 10 pangkat 12 ya. Itu sudah tera ya. Nah itu berarti kalian butuh memori sekitar terabyte gitu. Kalau mau langsung di copy ke sana. Tapi beberapa software tuh bisa mengambil sebagian. Jadi software yang melakukan optimasi bukan kalian. Nah, tapi kalau iteratif itu misalnya tersimpan si matriksnya itu dalam file. Nah, itu dalam satu operasi kita kan mulainya satu-satu, baris 1 kali kolom seberapa terus. Gitu. Nah, itu bisa hanya diambil sebagian, disimpan di memori, dilakukan perhitungan, itu selesai dibalikin lagi. Nah, kira-kira demikian. Nah, contohnya di sini kita akan mencari suatu akar dari persamaan kuadrat dengan diskriminan dia lebih besar daripada 0. Tujuan diskriminan lebih daripada 0 ini untuk memastikan akarnya tidak imajiner, karena kalau akarnya imajiner, kita butuh kondisi tambahan if yang untuk memeriksa. Nah ini untuk sementara kita tidak lakukan, karena nanti programnya jadi rumit. Dengan membatasi permasalahan, diharapkan kalian bisa melihat dulu maksudnya. Nah jadi ini untuk metode langsung. Definisikan persamaan kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, kita definisikan nilainya 1 min 196, definisikan diskriminannya, cari akar pertama, itu kita pilih tandanya minus, lihat hasilnya, jadi selesai, langsung. Jadi kalian bisa lihat stepnya, 1, 2, 3, kalau di sini dihitung sebagai 4, 5, 6, 7, jadi ada 7 operasi, terus assignment ke sini, yang ini ada 8, dikurang ini 9, ini kali ini 10, dibagi ini 11, terus tampilkan 12, jadi ada 12 angka. Nah, bisa juga misalnya di sini menggunakan Newton-Raphson namanya. Jadi perlu kita definisikan fx, kita perlu definisikan turunannya. Jadi kita di sini gunakan simbol kalau ada di bawah x artinya turunan terhadap x ya. Jadi kalian masih ingat di fisika matematik ada ux itu adalah du dx, uxx itu d kuadrat u dx kuadrat ya, kita gunakan kira-kira seperti itu. Nah, di sini angka yang di atas ini akan dipanggil berulang. Kita bisa lihat di sini ada while. Jadi while error lebih besar pada epsilon, lakukan. Nah, jadi satu paket perhitungannya adalah dari baris x new sampai print. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 5 barisnya satu paket harus lakukan sekali. Nah, ini bisa langsung selesai, dapat akar dengan tingkat akurasi yang paling jelek. Lakukan 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya bisa dapat akar yang paling bagus. Nah, kalian bisa lihat untuk contoh kasus yang sederhana seperti ini, terlihat bahwa metode langsung itu jauh lebih baik dibandingkan metode iteratif. Karena lihat saja,
kita perlu mendefinisikan dulu fungsinya dan turunannya dan sebagainya. Nah, tapi metode ini akan jadi tidak baik bila fungsinya sulit. Ya, misalnya udah mulai pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya, rumus ini kan jadi panjang, kompleks, sehingga ada kemungkinan kalian salah menuliskan misalnya yang paling sederhana. Atau berikutnya, salah mengimplementasikannya. Nah, di sini rumus Newton Raphson saya cukup ini. Jadi nilai suatu X yang baru sama dengan X yang lama dikurang fungsi X tersebut dibagi turunan dari fungsi X untuk nilai X yang lama. Jadi semua gunakan nilai X lama, X lama, X lama. Kan? Kita gunakan nilai ini. Diharapkan X baru ini akan lebih bagus. Nanti solusinya itu membuat fungsi semakin mendekati 0 dibandingkan X diganti dengan X new. Kemudian dia ulangi lagi. Jadi yang lebih baru lagi. Dan seterusnya sudah mencapai yang dimana error. Jadi saya lanjutkan dengan membandingkan dua metode di atas ya. Jadi ada metode langsung menggunakan formula kuadrat dan ada metode iteratif menggunakan Newton-Raphson. Tabelnya kira-kira seperti ini. Jadi kelompok metode langsung, kelompok metode iteratif. Untuk metode langsung kita gunakan formula kuadrat, untuk metode iteratif kita gunakan Newton-Raphson. Fungsinya adalah kita definisikan fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Di sini kita asumsikan kita sudah memilih a, b, dan c sedemikian rupa sehingga ada akarnya ya. Nah, untuk metode Raphson kita perlukan fungsi yang sama karena perlu dicari. Untuk metode langsung kita tidak perlu turunan. Tapi untuk Newton Raphson kita perlu definisikan turunan, jadi kita perlu secara manual melakukan proses penurunannya, yaitu dari ax kuadrat tambah bx tambah c menjadi 2ax tambah b. Nah, kemudian persamaan yang digunakan di metode langsung seperti ini untuk mencari satu akar saja. Kalau dua akar jadi ada plus minus ya. Untuk metode iteratif kita definisikan digunakan x yang baru, xi plus 1 sama dengan xi kurang fungsi dari xi dibagi turunan fungsi pada titik xi. Untuk metode langsung kita tidak perlu tebakan, untuk metode iteratif kita perlu tebakan. Nah, kita tebak aja pertamanya x sama dengan 0. Nah, keluaran dari metode langsung selesai, X sama dengan 2. Nah, si metode iteratif, dari 0 dia tebak, dia hitung X baru 1,96, 1,999 sekian, 1,999 sekian, 1,999,158, 2,0, 2,0. Nah, setelah hasilnya sama, ini kan errornya jadi kecil sekali, ini selisih. Ini, dia berhenti. Nah, untuk metode langsung kita tidak perlu memperhitungkan error atau batas akurasi, kita tidak perlu. Kalau untuk metode iteratif kita perlu, kalau tidak prosedurnya tidak berhenti, jadi programnya tidak berhenti terus-terusan menghitung. Dia tidak tahu kapan saya harus berhenti, nah itu maka perlu didefinisikan epsilon. Ya. Nah, dari tabel dapat dilihat jumlah langkah dan metode langsung dapat diperkirakan, tapi pada metode iteratif masih bergantung pada batas kesalahannya. Nah, coba modifikasi program yang diberikan dengan persamaan ini misalnya. Nah, sekarang ini kalian itu eranya sudah ini sekali ya, kita copy saja persamaan ini, kita paste di Google itu langsung dapat solusinya. Tapi kalian jangan lakukan itu kecuali untuk memeriksa hasilnya ya. Nah, apakah bagaimana kalian bisa mengimplementasikan ini ke dalam kedua program ini gitu. Itu yang diharapkan ya. Untuk pemeriksanya bisa dilakukan faktorisasi dan juga bisa dilakukan tadi copy paste ke Chrome, bagian Chrome di bagian address-nya akan mendapatkan solusinya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, bagaimana kalau kita ganti akurasinya, terus kalian tahu persamaan ini membutuhkan 2 akar ya. Kalau untuk metode langsung cukup diganti tandanya di sini. Kalau metode iteratif bergantung syarat awal. Jadi kalian bisa ganti-ganti syarat awalnya, nanti munculnya bisa akar kedua atau akar pertama. Nah, ini juga menarik sampai di mana batas pemberian syarat awal sehingga dia konvergen ke akar pertama sampai di mana dia konvergen ke akar kedua. Oke, baik. Terima kasih atas kesabarannya. Kita sudah merampungkan penjelasan mengenai metode dasar ini.